Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ruatan untuk menghilangkan kesialan. Jadi disimak terus videonya, dan nanti ada giveaway-nya juga. Giveaway-nya untuk pertanyaan dan hadiahnya masih dari video sebelumnya, karena kemarin belum ada yang menang. Jadi diikuti terus videonya ya. Ini video saya buat karena kemarin ada request dari teman kita yang ada di luar Jawa, karena beliau sering mendapatkan pertanyaan dari teman-temannya atau lingkungan sekitarnya tentang masalah kesialan. Jadi masalah sial sendiri menurut saya ada beberapa sumber. Yang pertama, sial karena teledor. Yang kedua, sial karena karma diri sendiri. Jadi karma diri sendiri itu hasil dari kelakuan kita sendiri. Jadi apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan yang ketiga, karma turunan keluarga. Nah, karma di sini bisa diartikan juga kadang perlakuan atau sifat buruk dari entah itu orang tua kita, entah itu leluhur kita, ataupun kakek nenek kita, itu yang berimbas ke anak cucu. Dan yang keempat, apes karena aura kotor. Jadi aura sendiri sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Jika aura kita kotor, itu akan sangat berpengaruh ke rezeki, hoki, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin aura harus tetap selalu bersih. Dan yang kelima, karena kodam berenergi negatif. Jadi di sini yang dimaksudkan kodam berenergi negatif bisa dari psikolog kiriman orang yang tidak suka dengan kita, ataupun dari kita mencari ilmu supernatural tapi kita nggak paham yang masuk itu kodam yang bagaimana. Terkadang kan kita langsung terima aja, padahal kita nggak tahu itu fungsinya apa, itu membawa kesialan enggak, itu energinya baik atau buruk. Jadi itu tadi 5 dari kemungkinan sumber keapesan kita. Dan untuk solusinya, kalau kita melakukan ruatan atau melakukan tradisi orang Jawa, yang pertama adalah pembersihan diri. Jadi pembersihan diri di sini yang diartikan dari aura. Aura kita harus selalu bersih. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita bunyikan tombol loncengnya ya. Terus dengan cara apa kita membersihkan aura? Ada banyak cara. Yang pertama, mandi garam kasar atau uyah berasa, bisa dibilang juga menyambut. Yang kedua, mandi dengan air kelapa muda. Dan yang ketiga, mandi dengan bunga 7 rupa. Jadi di sini jangan dipandang negatifnya ya, kita lihat filosofinya. Seperti bunga 7 rupa, artinya itu pitulungan. Jadi kita untuk berdoa meminta pertolongan.
Jadi seperti bunga ataupun syarat-syarat nilainya itu, kalau kita cermati, kita pahami, itu syarat dengan filosofi. Jadi ada doa yang terkandung di dalam syarat itu. Contohnya untuk hafalannya sendiri, kalau untuk saya pribadi cuma niat kita memohon sama yang di atas sesuai kepercayaan masing-masing, bisa juga ditambahin Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngedusi sedulur papat limang pancer 6 nyawa itu rupa cahyaku mancer kaya padyandaru teka welas tekasih kersane Gusti. Dan itu nanti bisa ditambah sesuai keyakinan Anda masing-masing, nggak masalah. Dan cara yang kedua dengan memperbanyak doa. Jadi kita harus lebih dekat dengan Tuhan kita, lebih dekat dengan leluhur kita, mintakan pengampunan dosa leluhur kita ke Tuhan kita. Terutama kita meminta pengampunan dosa untuk diri kita sendiri dulu, setelah itu untuk kedua orang tua kita dan untuk leluhur kita. Karena kan kita juga tidak tahu sumber-sumber permasalahan dari keapesan kita itu intinya di mana. Jadi nggak ada salahnya jika kita coba semua. Dan yang ketiga, cara yang bisa dinalar atau secara logis di sini kita harus fokus dalam segala hal. Dalam mengerjakan apapun, pikiran kita harus tetap fokus di satu tujuan itu. Jadi intinya nggak teledor. Karena kita juga bisa belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Oh, kalau aku gini, hasilnya kayak gini. Jadi nggak tak ulang gini. Coba cara lain. Dan yang keempat, berbuat baik untuk mendapatkan karma positif. Jadi pembalasan untuk karma negatif kita harus membalas dengan karma positif. Agar supaya apa? Seperti tadi, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi meskipun kita mendapat karma turunan dari leluhur kita ataupun orang tua kita, kita tetap harus membuat karma positif, berbuat baik kepada sesama, memanusiakan manusia, bersedekah, terutama untuk anak yatim dan orang gila yang ada di jalan. Jadi segala hal yang menimbulkan karma baik itu nggak masalah, dilakukan semua. Kita harus bisa mengalahkan ego kita. Kalau ingin menghilangkan karma, entah itu karma dari perbuatan kita atau turunan. Karena sumber dari pengapesan kita sendiri kan intinya dari karma itu. Jadi kalau ingin menghilangkan apes, ya hilangkan karmanya dulu. Percuma kalau Anda menghilangkan apes tapi sumbernya tidak dihilangkan, maka yang terjadi kayak gitu terus nanti. Mungkin sekarang Anda bisa nggak apes, tapi selama karma itu masih melekat, entah itu kapan, pasti kita juga merasakan. Dan cara yang terakhir adalah menjaga lisan kita. Di sini diartikan dalam menjaga lisan, kita harus bisa menata, menjaga omongan kita terhadap orang lain. Jangan sampai menimbulkan pertama fitnah, yang kedua melukai perasaan orang lain. Jika orang lain sudah terluka dengan ucapan kita, pasti mereka mendoakan kita yang buruk-buruk. Tapi kalau orang lain suka dengan kita, segan dengan kita, pasti mereka mendoakan yang baik-baik untuk kita. Jadi itu tadi 5 cara untuk ruatan
menghilangkan apes dengan cara tradisi Jawa. Dan jika masih bingung, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan di sini pesan saya, meskipun ibarat Anda tidak pernah merasakan apes ataupun Anda tidak pernah merasakan karma buruk, Anda tetap harus membuat karma baik. Jadi yang terutama sebenarnya untuk diri Anda sendiri, dan yang kedua, karma baik itu nanti bisa turun ke anak cucu Anda. Jadi jika Anda tidak egois, Anda masih memikirkan anak turun Anda harusnya bisa selalu membuat karma baik dalam lingkungan Anda. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan tetap jangan lupa dijawab pertanyaan dari giveaway kali ini.